Geger, prahara kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT yang dialami Vena Melinda versus tersangka Ferry Irawan suaminya telah bergulir di meja Pengadilan Negeri Kediri dengan digelar sidang perdana pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023. Pada kesempatan tersebut, Ferry Irawan yang hadir dengan mengenakan rompi tahanan dengan tegas dan tanpa rasa bimbang lagi-lagi membantah dirinya melakukan aksi KDRT terhadap Vena Melinda sebagaimana telah dituduhkan kepadanya. Meski membantah, Ferry tetap setia menjalani setiap proses hukum atas dirinya. Dan di saat Ferry Irawan telah menjalani sidang perdana, Vena Melinda yang ditemui tim intens investigasi tengah terlihat asik menghabiskan waktu bersama dengan Verrel Bramasta, Atala Naufal, Fania dan ibundanya, serta orang-orang tercintanya. Seperti apa ia menanggapi proses persidangan yang dijalani Ferry Irawan? Benarkah Vena tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi pada Ferry Irawan lantaran ia sudah benar-benar ingin melupakan Ferry Irawan dalam kehidupannya? Benarkah Vena di bulan suci Ramadan ini lebih fokus merajut kebersamaan dengan orang-orang tercintanya daripada memikirkan nasib Ferry Irawan suaminya? Tak hanya itu, Vena Melinda yang tampak asik menghabiskan waktu bersama orang-orang tercintanya, Verrel Bramasta, Atala Naufal, Fania Atabina dan juga ibunda tercintanya, tampak telah melewati masa-masa sulit sekaligus melelahkan dalam pusaran kasus KDRT yang diduga dilakukan Ferry Irawan suaminya. Lantas benarkah belakangan ini Vena ingin kembali lepas dari beban persoalan KDRT dan berharap untuk bisa menunaikan ibadah umroh bersama orang-orang tercintanya, Verrel Bramasta dan Atala Naufal? Benarkah Vena berharap hadiah umroh dari Verrel putranya di bulan suci Ramadan kali ini? Dan benarkah saat umroh nanti, Vena akan mendoakan Verrel akan CLBK dengan Natasha Wilona? Dan seperti apa pula Wilona menanggapi kabar Verrel CLBK lagi dengan dirinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT yang dialami Vena Melinda versus tersangka Ferry Irawan suaminya telah bergulir di meja Pengadilan Negeri Kediri dengan digelar sidang perdana pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023. Pada kesempatan tersebut, Ferry Irawan yang hadir dengan mengenakan rompi tahanan dengan tegas dan tanpa rasa bimbang lagi-lagi mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak melakukan aksi KDRT terhadap Vena Melinda sebagaimana yang telah dituduhkan kepadanya. Meski membantah, Ferry tetap setia menjalani setiap proses hukum atas dirinya. Dan di saat Ferry Irawan telah menjalani sidang perdana, Vena Melinda yang ditemui tim intens investigasi tengah terlihat asik menghabiskan waktu bersama dengan Verrel Bramasta, Atala Naufal, Fania dan ibundanya serta orang-orang tercintanya, justru tidak mau berkomentar atas proses persidangan yang dijalani Ferry Irawan suaminya yang juga kini tengah dalam proses cerai. Benarkah hal itu dilakukan Vena lantaran ia sudah benar-benar ingin melupakan Ferry Irawan dari kehidupannya? Selama ini saya tidak pernah memberikan komentar apapun, statement apapun. Tapi nanti saya harus mengungkap sesuatu dari isi hati saya. Pertama-tama saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un terhadap hati nurani yang telah mati.
Kenapa selama ini saya tidak pernah berkomentar? Karena tidak lebih kalau saya berkomentar atau memberikan statement hanyalah aib rumah tangga yang akan saya buka. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak berdaya melawan sistem, di mana sistem itu dipaksakan ke saya untuk saya berada dalam tahanan untuk sesuatu perbuatan yang tidak pernah saya lakukan, dan saya bukan pelaku KDRT. Sekali lagi saya tekankan, saya dipaksakan oleh satu sistem di mana sistem itu membuat saya menjadi tahanan untuk satu perbuatan yang tidak pernah saya lakukan, dan itu nanti akan saya ungkap ke dalam persidangan. Yang selama ini saya diam tidak berkomentar karena apa yang saya hadapi adalah orang yang saya sayangi, orang yang saya cintai, tapi dialah juga yang membuat saya menjadi tahanan sampai detik ini. Saya bagaikan pohon di tengah jalan yang harus disingkirkan, digantikan dengan simpatisan untuk kursi dewan kekuasaan. Itulah yang terjadi sama saya. Dengan kata lain, Vena melukai diri sendiri. Nanti saya akan ungkap di persidangan. Aduh, nggak mau ngomongin itu. Jangan ngomongin doanya. Mami ayo aja, Mami ayo. Dilancarkan nggak sih? Pokoknya hari ini buka puasanya happy banget ya. Mohon doanya ya. Mungkin doa buat besok biar diberi Iya, makanya kelancaran. didoain. Amin. Dilancarkan ya. Di tengah pusaran kasus KDRT yang dialaminya dengan tersangka sang suami Ferry Irawan, Vena Melinda tampak banyak menghabiskan waktu berkumpul dengan orang-orang tercintanya. Hal itu terlihat baru-baru ini, di mana Vena terlibat dalam aksi buka puasa bersama dengan Verrell Bramasta, Atala Naufal, Fania Atabina, dan ibunda tercintanya Made Ayu Rahmawati, serta sahabat-sahabat Verrell dan Atala di Bilangan, Jakarta Utara. Benarkah momen kebersamaan seperti buka puasa bersama dengan orang-orang tercintanya menjadi momen yang sangat dinantikan Vena Melinda setiap bulan suci Ramadan? Udah lama banget nggak ketemu Mama sama Fania nih, dari semenjak bulan puasa belum sempat ketemu karena Mama lagi di Bali. Ya sekarang kita mau buka puasa bareng. Menunya, ini menunya ada udang rebus, Ini ya, apa? terus terong, sayur terong, Ada petenya, terus sama ayam goreng, ayam mentega, goreng mentega, sama tahu apa tadi berontak. tahu berontak, yang manis-manis. Ya, manis. Mama kan nggak puasa, aku yang puasa. Ya iya, makanya udah biasa dari dulu lihat. Ya yang pasti kalau aku sih karena nggak sahur ya, aku tuh jarang banget sahur yang jam 3 pagi. Pasti sahurnya itu sebelum tidur. Jadi karena nggak sahur itulah, jadi lumayan agak lemes. Tapi karena ya sudahlah, kita kan emang namanya puasa harus menahan, bukan hanya menahan lapar kan. Iya, ini tadi aku sebenarnya kalau nggak aku bela-belain nyetir pasti nggak ketemu Verrell. Tapi ya udah landing langsung nyusulin kakak. Oh iya, kita buka dulu ya pemirsa, selamat berbuka puasa. Kebersamaan yang dirajut Vena Melinda bersama Verrell, Atala, Fania, dan keluarga mereka, serta para sahabat, juga membuat Verrell dan Atala diselimuti rasa bahagia. Bagi Verrell, berkumpul bersama orang-orang tercinta merupakan salah satu berkah di bulan suci Ramadan. Selain banyak-banyak membuat pahala bagi sesama yang membutuhkan. Iya pastilah, karena emang salah satu berkah di bulan suci ini kan bisa kumpul sama orang-orang yang kita sayang. Jadi ya seneng bisa kumpul rame-rame gini. Ya yang pasti ajang untuk sebanyak-banyaknya mengumpulkan pahala, sebanyak-banyaknya menjadi orang lebih baik lagi, dan sebanyak-banyaknya ya menghabiskan waktu sama orang-orang yang kita sayang. Geger, Ferry Irawan sudah menjalani sidang perdana dan masih membantah melakukan KDRT. Di sisi lain, Vena Melinda justru terlihat menghabiskan waktu bersama orang-orang tercinta.
Lantas, seperti apa harapan Vena terkait kehidupan religi dan asmara Ferrell ke depan? Benarkah selain berharap menunaikan umroh bersama Ferrell dan Atala, Vena juga mendoakan Ferrell bisa CLBK dengan Natasha Wilona? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali sehari. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, Vena telah melewati masa-masa sulit sekaligus melelahkan dalam pusaran kasus KDRT yang diduga dilakukan Ferry Irawan suaminya. Bahkan belakangan ini terungkap harapan Vena Melinda untuk bisa menunaikan ibadah umroh bersama orang-orang tercintanya, termasuk kedua putranya, Ferrell Bramasta dan Atala Naufal. Benarkah Vena memang meminta hal itu dari Ferrell putranya di bulan suci Ramadan kali ini? Pokoknya thank you ya kakak ya. Barakallah nyenengin staff-staffnya, neneknya, adiknya, mamahnya. Tinggal umroh insya Allah ya kak ya. Amin. Belum tahu nih, kalau aku kan ngikut schedule-nya kakak. Pengen disurprisein dikasih hadiah umroh. Itu udah bukan surprise, udah minta dong, itu request. Di tengah harapan bisa menunaikan ibadah umroh, kebersamaan Vena Melinda dengan Ferrell belakangan ini, nama Natasha Wilona selalu disebut-sebut Vena Melinda. Bahkan pada momen buka puasa bersama kemarin, Vena lagi-lagi menanyakan sosok Wilona kepada Ferrell putranya lantaran mantan kekasih Ferrell tersebut tidak tampak hadir pada momen kebersamaan yang dulu biasanya selalu dihadiri Wilona pada setiap acara bukber Ferrell bersama keluarga dan teman-temannya. Lantas benarkah Wilona masih ada kaitannya dengan harapan Vena akan jodoh Ferrell putranya? Atau benarkah harapan Vena terkait jodoh Ferrell sangat jauh dari karakter Wilona, mantan Ferrell Bramasta? Ada yang nanya Wilona mana? Lagi syuting. Iya, bareng Auntie Feli. Horor. Makanya mama kalau ngasih kriteria ke pasangan kita tuh harus ini banget. Apalah beauty, brain, behavior, udah enggak? 5 tahun yang lalu. Kalau sekarang apa? Sekarang yang penting soleha, yang penting bisa mendekatkan keluarga. Udah itu aja simple. Ya pokoknya penting soleha, yang penting bisa membahagiakan Ferrell. Katalah kalau Ferrell tuh orangnya kan perfeksionis juga kayak aku ya, jadi dia tuh suka pasti orang yang cantik, yang rapi, ya kan, yang bisa masak, karena kamu kan sukanya makan makanan bergizi ya, terus yang juga apik sama rumah, karena dia ini orangnya apik banget. Tak hanya Vena Melinda, bahkan Ferrell Bramasta pun sebelumnya masih menyebut nama Natasha Wilona mantannya sebagai salah satu calon pendamping hidup yang klop alias cocok dengan kriterianya sehingga ia sempat lama menjalin asmara dengan Wilona. Lantas benarkah di pihak Wilona juga masih membuka kesempatan untuk CLBK dengan Ferrell Bramasta suatu saat kelak? Benarkah harapan itu yang membuat Wilona dan Ferrell hingga kini menjalin komunikasi yang baik, bahkan saling mendukung dalam karir mereka? Ya, kayaknya selama salah satu di antara kita belum ada yang nikah, kayak akan selalu digituin ya kayaknya ya. Jadi ya udahlah, maksud aku, toh juga aku sama Ferrell juga hubungannya masih baik-baik aja juga. Jadi ya selama itu doa yang positif, support yang baik, ya terima kasih. Enggak sih, kita nggak pernah yang kayak gimana. Cuma biasanya kita lebih fokus ke, oh ya udahlah. Toh maksudnya yang tahu kebenaran aslinya kan kita berdua. Maksudnya selama itu tidak yang berlebihan banget dan nggak melenceng terlalu jauh, ya udah nggak apa mereka memberikan support dengan cara mereka masing-masing. Kalau aku nggak tahu ya, soalnya aku belum kepikiran ke arah sana sih. Ditambah juga aku nggak pernah tahu jodoh aku siapa dan akan datangnya kapan. Jadi siapapun orang yang nanti akan menjadi jodoh aku, biarlah itu menjadi misteri ilahi.
Oke guys, jadi hari ini aku disuruh cukur karena nggak tahu kenapa. Kamu bilang aku jelek kalau pakai kumis. Emang jelek kalau pakai kumis? Justru kelihatan lebih dewasa dan lebih mature ya. Bisa nggak? Mabok ya, pakai ini. Oh marah. Betok nih. Oh dia marah. Kamu hebat loh. Ini udah kecukur belum? Udah sebagian, kecuali yang kayak tebel banget tuh kayak akarnya ketebelan nih. Aku takut menyakiti. Enggak kok, nggak akan ada yang bisa menyakiti aku lagi. Gila loh, ini kayak tantangan terberat seumur hidup aku. Sharing tuh paling kalau pas ketemu doang ya. Pas ketemu mungkin ada beberapa, bisa dia cerita tentang apa, bisa aku cerita tentang apa. Cuma sebatas itu sih, nggak yang kayak tiap saat sharing terus. Dari dulu kayaknya. Apa ya, yang pasti mungkin itu salah satu resiko di dunia entertainment kali ya. Kalau kita dipasangin sama siapa, ntar ada yang suka, ada yang mensupport. Apalagi aku sama Wilona kan punya history gitu. Cuman ya kalau ada doa yang baik-baik, ada support yang baik-baik ya diaminin lah. Cocok dong. Kalau nggak cocok kan nggak mungkin pacaran dulu dan nggak mungkin masih temenan sampai sekarang. Mengejutkan, harapan Vena Melinda bisa menunaikan ibadah umroh bersama Ferrell dan Atala Naufal buah hatinya. Lantas di lain pihak, seperti apa perhatian Musdalifah terhadap mantan suaminya Nasar yang tengah sakit? Benarkah Musdalifah diam-diam menjenguk Nasar di rumah sakit? Pemirsa Intens investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Besarnya harapan Vena Melinda agar bisa menunaikan ibadah umroh bersama dengan kedua pangeran hatinya, Ferrell Bramasta dan Atala Naufal. Di lain pihak, yang heboh adalah masih besarnya perhatian Musdalifah terhadap mantan suaminya Nasar Sungkar yang kini tengah menderita sakit dan dirawat di rumah sakit. Hal itu terlihat dari aksi Musdalifah yang kemarin menjenguk sang mantan suami di rumah sakit sembari memboyong anak Falhan Absyar, buah cintanya dengan Nasar. Detik-detik saat dirinya menjenguk Nasar yang diduga sakit akibat kelelahan dan diet ketat itu pun dikisahkan Musdalifah dengan tampak bersemangat bahwa Nasar senang melihat anaknya datang menjenguknya di rumah sakit. Musdalifah mengaku membimbing anaknya agar mendoakan sang ayah yang tengah menderita sakit agar lekas diberi kesembuhan. Ya reaksi papahnya ya senang ya karena lihat anaknya mengunjungi, ya namanya orang tua ke anak ya pasti anak juga. Saya selalu bimbing anak-anak, selalu doain papahnya supaya sembuh. Keadaannya alhamdulillah makin membaik ya. Makin membaik, makin seger. Karena kan saya jenguknya di hari keberapa itu? Hari keempat. Saya juga bawa anaknya Pak Nasar karena biar anaknya juga tahu, jadi sekalian menjenguk. Mungkin sakit kecapean kali ya, karena kecapean, karena selalu diporsil ya tenaganya. Jadi mungkin nggak seimbang dengan karena Pak Nasar juga diet, jadi mungkin nggak seimbang dengan di badannya gitu. Jadi nggak seimbang dengan istilahnya aktivitas dia sama makanan yang di dalam tubuh dia tuh. Karena diet kan, namanya diet kan pasti saya tanya emang kenapa diet, karena nggak makan nasi katanya 1 tahun. Karena kan dia punya GERD kan ya, lambung gitu kan, mungkin kan larinya kan kenapa sesek kali ya, jadi jadi buat membantu juga kali mungkin karena keadaannya lagi sakit, jadi untuk membantu pernapasan supaya lancar. Nggak ada sakit yang untuk memberatkan enggak. Mas Fadil ya support ya ke Pak Nasar, selalu dijaga kesehatannya, makannya, karena kan kemarin ceritanya katanya dia memang terlalu capek. Ngobrol sih lama dengan Mas Fadil ya, terlalu capek, makan juga nggak makan nasi kan selama 1 tahun gitu. Mungkin karena dietnya terlalu keras, nggak seimbang dengan ke aktivitas dia kan. Jadi mungkin
energi apa di badan kita tuh nggak kuat kan, istilahnya kan namanya nggak makan nasi terus aktivitasnya dari pagi sampai malam berputar lagi ya. Saya selalu mendoakan yang baik, selalu sehat ya, selalu bisa menjaga diri, selalu, karena mau bagaimanapun kan Pak Nasar kan anaknya masih kecil gitu, masih istilahnya masih jauh gitu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.